Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara-saudara berada, sekarang kita akan menikmati program Bina Iman GKI Klasis Solo. Dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, jikalau kami akan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbicara tentang kasih, mungkin banyak di antara kita yang beranggapan, itu klise. Hal yang tidak ada hal yang baru di dalamnya. Oke, mungkin benar bahwa pokok percakapan tentang kasih itu sudah klise. Karena apa? Sangat sering. Mungkin juga terlalu sering dibicarakan, diucapkan, dan sebagainya. Tetapi saudara yang saya kasihi, kalau ada suatu pokok percakapan atau suatu pokok tertentu yang terus-menerus diulang dalam percakapan, itu menunjukkan bahwa pokok ini sangat penting untuk selalu diingat dan diingatkan. Baik itu dalam percakapan maupun juga ketika kita membaca suatu teks, termasuk di dalamnya adalah teks Alkitab. Kalau ada kata yang terus-menerus diulang, itu menunjukkan bahwa kata ini penting. Maka perlu diulang berkali-kali. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam dunia yang begitu mudah dikuasai oleh yang namanya kemarahan, kebencian, dan permusuhan, dampaknya apa? Dampaknya kehidupan antar manusia begitu mudah dikuasai atau mengalami suatu perpecahan. Kerukunan menjadi sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Perpecahan selalu gampang terjadi dalam relasi antar manusia dengan sesamanya. Padahal pada satu sisi kita punya kerinduan yang hakiki, yaitu hidup dalam kerukunan, hidup dalam perdamaian, hidup dalam keutuhan, kesatuan. Karena kehidupan yang semacam itu adalah kehidupan yang diliputi dengan damai, ya, diliputi oleh damai sejahtera. Pada satu sisi kita merindukan hal-hal semacam itu, tapi pada sisi lain kita merasa betapa sulitnya meraih dan menjangkau kerinduan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat membuat kita menghadirkan kerukunan, perdamaian, dan sebagainya, kalau bukan kasih? Rasul Paulus meyakini bahwa kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Keyakinan itu tidak salah. Keyakinan itu benar dan tepat sekali. Pada surat yang lain, yaitu surat Korintus, Paulus juga mengatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Segala sesuatu itu meliputi kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Mungkin juga dalam hal-hal tertentu, keburukan, kesalahan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sungguh merupakan suatu kebenaran. Coba kita perhatikan, jikalau kita melihat orang lain tanpa rasa kasih, bahkan mungkin melihat dengan penuh kebencian, apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, begitu mudah kita melihat kelemahan, kekurangan, kesalahan, ketidaksempurnaan. Tetapi ketika kita melihat orang lain dengan mata penuh belas kasih, maka segala kekurangan dan kelemahan tadi akan dapat diterima. Mungkin tetap terlihat, tetapi bisa diterima. Bukankah kita juga seringkali mengatakan, ya tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan, kelemahan itu wajar.
setiap orang memiliki kelemahan sendiri-sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dua orang saling jatuh cinta, berpacaran, mereka bisa melihat bahwa pacarnya itu punya kekurangan, pacarnya itu punya kelemahan, tetapi toh bisa diterima. Ya wajar, siapa sih yang tidak punya kelemahan? Siapa sih yang tidak punya kekurangan? Ya. Kenapa demikian? Karena mereka punya cinta kasih. Tapi ketika sudah menikah sekian tahun lamanya, cinta kasihnya mulai berkurang, mulai luntur, mulai tergerus oleh berbagai macam persoalan. Yang ada adalah kekecewaan, ketidaksenangan. Dan kemudian kelemahan-kelemahan itu tidak lagi bisa diterima. Kekurangan, kelemahan pasangannya menjadi persoalan yang besar. Ya. Sehingga kemudian akhirnya ada pasangan suami istri yang memilih untuk berpisah, bercerai. Karena apa? Perbedaan terlalu besar. Karena kekurangan semua diungkapkan. Kalau ditanya kenapa Anda harus mengambil jalan itu, yang keluar adalah keluhan mengenai kekurangan, kesalahan, kelemahan, ketidaksempurnaan. Yang dulu ketika masih berpacaran, masih dikuasai oleh cinta kasih, hal-hal semacam itu bisa diterima. Hal-hal semacam itu sudah diketahui, tapi bisa diterima. Jemaat Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, milikilah, kenakanlah belas kasih, karena cinta kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Bukankah itu merupakan jalan untuk memenuhi atau mencapai kerinduan kita? Jalan untuk pemenuhan kerinduan adalah membangun diri sebagai pribadi yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan cinta kasih, sehingga kita juga dimampukan untuk mengasihi sesama kita dengan segala kekurangan, keterbatasan, dan ketidaksempurnaannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga firman-Mu itu menguasai kami. Jadikan kami pribadi yang penuh dengan belas kasih, supaya kami juga dapat membangun kehidupan yang diliputi dengan kerukunan dan kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.